Mending beli iPad sekarang atau baiknya sabar dikit nunggu iPad yang bakal rilis di tahun 2024. Kabarnya, iPad terbaru itu bakal bawa banyak perubahan dan juga upgrade untuk jajaran seri Air dan Pro. Apa kita yang beli iPad sekarang itu bakal nyesel karena kita nggak nunggu beberapa bulan lagi? Kok jadi makin bingung gini ya? Pengen beli iPad sekarang, nanti yang baru bakal rilis, tapi kalau nunggu nanti-nanti, butuhnya sekarang. Oke, bagi kalian yang sekarang ada uang dan mau beli iPad, entah itu iPad mini, iPad Air, atau Pro, tapi bingung karena banyak YouTuber yang bilang baiknya jangan beli iPad sekarang deh, nunggu iPad tahun 2024 aja dengan segudang upgrade yang bakal kalian dapet dari iPad terbaru nanti. Baiknya tonton video ini sampai selesai ya, biar bisa meyakinkan apakah beli iPad sekarang itu adalah pilihan yang tepat atau bakal nyesel. Tapi sebelumnya, bantu subscribe channel ini dulu dong, dan jangan lupa juga like videonya ya, biar channel ini makin berkembang dan saya pun makin semangat buat video-video lainnya. Pertama, kita bahas rumor tentang iPad terbaru yang bakal rilis di tahun 2024 dulu ya. Menurut Mark Gurman sendiri, Apple sekarang lagi beneran fokus mendongkrak penjualan iPad dan MacBook dengan memberikan upgrade yang signifikan pada jajaran iPad Air dan Pro di tahun 2024. Dari iPad Air 6 sendiri, seperti yang bisa kita tebak, bakal menggunakan M2 chip. Kemungkinan desainnya sama aja ya, mungkin ada lekukan sedikit di pinggiran sisinya, jadi nggak kerasa terlalu lancip atau runcing seperti pada iPhone 15 dan iPhone 15 Pro yang pinggirannya sudah sedikit melengkung. Dan pastinya iPad terbaru ini bakal punya pilihan warna yang baru dan juga berbeda. Saya pribadi berharap warnanya bakal ngejreng kayak varian iPad 10 ya, soalnya baik Air 4 dan 5 warnanya pastel pudar gitu, jadi kayak kurang dapat aja feel. Masih dari sumber yang sama. Kabarnya iPad Air juga nantinya bakal dapat dua varian ukuran, yang 10,9 inch dan ukuran 12,9 inch, seperti pada jajaran iPad Pro yang punya ukuran 12,9 inch. Sisanya bakal sama aja ya, tanpa ProMotion display, single kamera, dan juga USB Type-C dengan kecepatan transfer 10 gigabits per second. Saya nggak yakin kalau iPad Air 6 bakal dapat USB-C jenis Thunderbolt. Dan kenapa juga Apple rilis iPad Air versi bongsornya 12,9 inch? Ya, karena selain memang permintaan pasar untuk iPad ukuran 12,9 inch itu memang ada, nantinya bagi orang yang mau beli iPad ukuran besar cuma buat kebutuhan basic yang bukan Pro, mereka bisa beli iPad Air yang 12,9 inch dengan harga yang lebih murah tentunya. Selain itu juga biar Magic Keyboard yang ukuran 12,9 inch jadi lebih banyak dibeli, karena nggak harus untuk iPad Pro yang 12,9 inch aja ya. Rumor untuk iPad terbaru 2024 sendiri pastinya pakai prosesor M3 terbaru ya. Dengan adanya ray tracing pada prosesor M3 pada iPad Pro 2024 nanti, kita bisa main game konsol secara natif langsung dari iPad Pro ini, bukan versi mobile-nya. Sama seperti pada iPhone 15 Pro dan Pro Max yang bisa main game kelas konsol langsung dari iPhone. iPad dari dulu memang enak banget buat main game. Ditambah lagi dengan adanya ray tracing pada iPad Pro terbaru nanti, experience dalam main game jadi lebih memuaskan kalian para gamers. Saya pribadi bukan gamer ya, jadi mungkin nggak butuh-butuh banget sih. Upgrade berikutnya, iPad Pro M3 ini dirumorkan pakai layar panel OLED, baik untuk yang ukuran 11 inch dan juga 12,9 inch. Dengan dual stack panel OLED, gambar yang dihasilkan jadi lebih jernih, vibrant, dengan warna hitam yang benar-benar gelap. Dan tentunya kecerahan layar bisa mencapai 1000 nits bahkan lebih. MacRumors juga mengabarkan bahwa Apple sudah memesan panel OLED dari perusahaan LG sebesar 60% dan sisanya dikerjakan oleh perusahaan Samsung. Ada satu rumor lagi yang menurut saya kalau sampai bener itu ajaib sih, tentang iPad Pro yang bakal dapat Dynamic Island dengan fungsi notifikasi dan animasi yang sama pada iPhone 14 Pro, iPhone 15 dan 15 Pro. Kalaupun Dynamic Island ini ujung-ujungnya hanya sebatas rumor ya, at least kita bisa berharap front-facing kameranya pindah landscape kayak di iPad 10. Sisanya sama aja sih, ProMotion display, dual kamera belakang dengan LiDAR sensor dan lampu flash, 4 speaker, dan USB Thunderbolt. Lalu balik lagi ke pertanyaan di awal, mending beli sekarang atau nunggu iPad terbaru rilis? Ada dua pertimbangan untuk menjawab pertanyaan itu. Pertimbangan pertama yaitu harga. Pertimbangan kedua yaitu kita beli iPad ini untuk kebutuhan apa? Dari pertimbangan awal dulu deh. Menurut saya, sekarang adalah waktu yang tepat untuk beli iPad. Baik itu iPad 9,
Air, Mini, ataupun iPad Pro. Contoh saja iPad Pro M2 saat pertama rilis di iBox itu harganya 15,5 jutaan ya. Dan sebelum rilis resmi, harganya bahkan lebih mahal dari itu di toko online. Sekarang harganya sudah turun jadi 15 juta di iBox, dan di toko online kita bisa dapetin iPad Pro M2 dengan harga 11,5 juta sampai 12 jutaan aja untuk memori yang 128 GB. Kan lumayan banget ya beda harganya. Makanya kemarin saya beli iPad Pro M2 ini di Tokopedia. Karena selain waktu itu lagi ada promo dapat harga 11 juta 300 ribuan, saya juga masih dapat iPad Pro dengan garansi internasional yang masih belum aktif garansinya. Ya walaupun boxnya lecet-lecet ya, namanya juga promo. iPad Air 5 juga harganya sudah sekitar 8 jutaan untuk yang 64 GB di toko online. Bagi yang mau beli semua jenis iPad, saya sharing linknya di deskripsi ya. Kalian tinggal cek aja, siapa tahu cocok dengan harganya. Dan jangan lupa juga bandingkan harga dari pelapak satu dan pelapak lainnya. Kedua, kita butuhnya kapan dan untuk apa? Beli iPad itu nggak kayak beli iPhone yang punya nilai flexing tinggi ya. Banyak orang yang sengaja nabung nyisihin uang demi bisa selalu ganti iPhone terbaru tiap tahunnya. Tapi kalau iPad, kita beli karena memang kita butuh untuk menunjang lifestyle, kegiatan, dan pekerjaan kita. Dan banyak dari kita yang nggak butuh-butuh banget iPad karena rata-rata bisa dilakukan dengan smartphone kita. Bagi ibu rumah tangga yang kebutuhannya hanya buat nonton Netflix atau drakor, pastinya bakal lebih pilih iPad 9 atau 10 ya. Kalau belinya yang iPad Pro M2 chip 12,9 inch yang harganya 21 jutaan, sayang banget prosesor gaharnya kalau cuma buat nonton film. Dan sayang uangnya juga ya. Bagi saya yang profesinya sebagai guru freelance dan content creator, RAM 8 GB, M2 chip, kamera belakang yang bisa merekam 4K 60 fps, ProMotion display, USB-C Thunderbolt, dan ukuran 11 inch yang bisa masuk ke tas lempang saya, menjadi pertimbangan saya untuk membeli iPad Pro M2 ini karena harganya yang sudah turun jauh di toko online. Dan kebetulan juga iPad Pro 10,5 inch saya itu sudah nggak asik lagi buat diajak ngedit video durasi panjang ya. Sedangkan sebagai guru freelance yang kerjanya datang dari rumah ke rumah, kadang males bawa laptop karena harus bawa tas yang besar kalau mau sekalian ngedit video on the go. Jadi dengan iPad Pro M2 yang baru saya beli ini, tinggal masukin aja ke tas lempang, ngedit di mana aja, saya nggak harus pulang dulu. Soalnya kalau pulang dulu, yang ada seringnya malah udah capek dan akhirnya males ngeditnya. Makanya saya ambil iPad Pro sekarang. Kalaupun iPad terbaru nanti rilis bulan Maret, pastinya bakal resmi di Indonesia biasanya 2-3 bulan setelah perilisannya ya, dengan harga yang masih mahal. Bahkan kabarnya untuk iPad Pro harganya bakal lebih mahal lagi karena layarnya yang sudah pakai OLED. Bagi para tech savvy atau orang yang sudah ngumpulin duit buat beli iPad Pro M3 dengan layar OLED, mungkin oke lah ya nunggu selama itu. Tapi bagi kebanyakan dari kita, beli iPad nggak harus beli yang seri teratasnya ya, tapi beli yang sesuai untuk menunjang kegiatan dan kerjaan kita. Jadi bagi yang mau beli iPad Air 5 dengan harga 8 jutaan, beli aja sekarang daripada nunggu setengah tahun lagi buat dapetin iPad Air 6 dengan M2 chip yang performanya nggak jauh-jauh banget bedanya. Dan harganya juga pasti 12 jutaan lah ya saat pas masuk resmi. Kalau dipikir-pikir kan mending ambil iPad Air 5 sekarang aja. Kan sisanya bisa buat kebutuhan lainnya. Saya pribadi aja nggak nunggu iPad Pro M3 karena pertimbangan harga dan memang butuhnya sekarang. Selain itu juga prosesor M2 sudah overkill banget yang bisa ngelibas semua workload saya. Iya kalau rumor yang saya sebutkan tadi itu benar. Lah kalau kita sudah nunggu-nunggu lama ternyata rilisnya malah September, atau ternyata iPad Pro nggak jadi pakai OLED panel, kan pastinya bakal kecewa banget ya. Semoga dengan video ini bisa jadi pertimbangan bagi kalian yang masih bingung beli iPad-nya sekarang atau nunggu iPad terbaru rilis. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.